Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada kita semua. Semoga sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Hasad adalah penyakit hati yang sudah ada sejak awal penciptaan manusia. Iblis sendiri terjerumus ke dalam dosa besar karena hasad kepada Nabi Adam alaihissalam. Ia tidak rela Adam mendapatkan kemuliaan dari Allah, hingga kesombongan dan kedengkiannya membuatnya terusir dari rahmat Allah selamanya. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin menegaskan, hasad bukan sekadar rasa tidak suka kepada orang lain, tetapi sebuah racun batin yang menggerogoti iman. Hasad membuat hati gelisah, pikiran keruh, ibadah hambar, bahkan bisa menghapus pahala amal solih. Hasad itu unik, ia membakar pelakunya dari dalam, sementara orang yang dibencinya belum tentu rugi sedikit pun. Imam Al-Ghazali menggambarkan hasad seperti api yang membakar kayu kering, ia melahap hati, hingga hanya tersisa kehampaan. Karena bahayanya sangat besar, Imam Al-Ghazali merumuskan 9 resep ampuh untuk menghilangkan hasad dari hati, sehingga seorang muslim bisa kembali merasakan ketenangan, kelapangan dada, dan cinta kepada sesama. Mari kita bahas satu persatu. Resep 1, menyadari bahwa hasad merugikan diri sendiri. Langkah pertama adalah membuka mata hati bahwa hasad sama sekali tidak menguntungkan. Justru kitalah yang menjadi korban pertama dari hasad itu sendiri. Menurut Al-Ghazali, ada 2 kerugian besar yang langsung kita rasakan jika membiarkan hasad tumbuh. 1. Hilangnya ketenangan hidup. Hati orang yang hasad ibarat rumah yang penuh asap. Sulit bernafas, pandangan kabur, dan suasana tidak nyaman. Ia akan selalu merasa gelisah setiap kali melihat orang lain bahagia, bahkan saat tidur pun pikirannya dipenuhi keresahan. 2. Pahala amalan bisa hilang. Rasulullah bersabda, hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Artinya, sebesar apapun amal yang kita kumpulkan, jika hasad tidak diberantas, pahala itu akan habis dilahap api dengki. Menyadari 2 kerugian ini membuat hati mulai tersentuh. Kita mulai sadar bahwa hasad hanyalah racun yang kita minum sendiri, berharap orang lain mati karenanya padahal yang mati perlahan adalah kita. Resep 2, melatih hati untuk berlapang dada. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa obat hasad tidak hanya berupa nasihat, tapi juga latihan batin. Salah satu latihannya adalah melapangkan dada terhadap keberhasilan orang lain. Bagaimana caranya? 1. Ucapkan doa kebaikan untuk orang yang kita dengki. Mungkin terasa sulit di awal, tetapi ini adalah latihan yang sangat efektif. Setiap kali rasa iri muncul, katakan dalam hati, "Ya Allah, berkahilah rezekinya, tambahkan kebaikan untuknya, dan jadikan aku ridha atas ketentuan-Mu." 2. Biasakan memuji, bukan mengkritik. Saat melihat orang yang kita iri, cobalah fokus pada sisi baiknya dan ucapkan pujian tulus. Pujian ini bukan untuk membohongi diri, tetapi untuk melatih hati menerima takdir Allah. 3. Bayangkan jika kebaikan itu menular. Seperti halnya cahaya lilin yang bisa menyalakan lilin lain tanpa kehilangan sinarnya, keberhasilan orang lain tidak mengurangi rezeki kita sedikit pun. Allah Maha Luas dalam memberi. Dengan latihan ini, hati perlahan belajar menerima bahwa rezeki, jabatan, atau karunia adalah milik Allah, dan Dia memberikannya kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Resep 3, mengingat bahwa dunia bukan tujuan akhir. Salah satu akar hasad adalah terlalu cinta dunia. Kita iri karena merasa tertinggal dalam harta, kedudukan, atau popularitas. Imam Al-Ghazali menasihati, obatnya adalah mengingat bahwa semua itu fana. Beliau menulis bahwa orang yang hatinya tertambat pada dunia akan selalu gelisah. Sebaliknya, jika hati tertuju pada akhirat, keberhasilan orang lain tidak akan mengusik sedikit pun. Coba renungkan, harta akan habis atau diwariskan.
Jabatan akan berpindah tangan, popularitas akan pudar bersama waktu. Tetapi amal solih dan ridha Allah akan kekal selamanya. Maka, jika kita benar-benar menginginkan kemuliaan, carilah di akhirat. Saat fokus kita bergeser dari dunia ke akhirat, hasad kehilangan kekuatannya, sebab kita sadar bahwa kebahagiaan sejati bukan di sini, melainkan di sisi Allah. Resep 4, mengingat takdir dan keadilan Allah. Hasad sering lahir karena kita merasa tidak adil diperlakukan oleh takdir. Kita berpikir, kenapa dia yang dapat? Kenapa bukan aku? Padahal, kata Al-Ghazali, takdir Allah tidak pernah salah alamat. Setiap rezeki, jabatan, dan kemuliaan sudah tertulis di Lauhul Mahfuz jauh sebelum kita lahir. Al-Quran menegaskan, kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Quran Surat Az-Zukhruf, 32. Mengingat ayat ini membuat hati tunduk pada kehendak Allah. Kita sadar bahwa setiap pembagian rezeki adalah ujian apakah kita bersyukur, ataukah kita iri. Latihan praktisnya. Saat melihat orang mendapat nikmat, ucapkan, itu bagian rezekinya yang Allah tetapkan. Aku punya bagian yang berbeda, dan pasti terbaik untukku. Sadari bahwa Allah memberi sesuai hikmah, bukan sekadar sesuai permintaan manusia. Bisa jadi yang kita inginkan justru akan merusak kita, dan Allah menyelamatkan kita dengan tidak memberikannya. Dengan memahami keadilan Allah, hasad mulai kehilangan tempat bersembunyi di hati. Saudaraku yang berbahagia, resep 5, melatih syukur atas nikmat yang dimiliki. Imam Al-Ghazali menekankan, salah satu cara paling efektif mengikis hasad adalah memperbanyak syukur. Orang yang sibuk menghitung nikmat Allah pada dirinya tidak punya waktu untuk membandingkan dirinya dengan orang lain. Syukur itu bukan hanya ucapan Alhamdulillah, tapi juga kesadaran mendalam bahwa setiap detik kita hidup dalam limpahan karunia Allah. Udara yang kita hirup gratis, mata yang masih bisa melihat, keluarga yang mencintai kita, kesempatan beribadah yang Allah berikan. Latihan syukur bisa dilakukan dengan 3 langkah sederhana. 1. Catat nikmat setiap hari. Ambil kertas kecil atau catatan ponsel, tulis minimal 5 nikmat yang kita rasakan hari itu. 2. Ucapkan syukur secara sadar setiap menyadari nikmat, ucapkan Alhamdulillah sambil menundukkan hati. 3. Gunakan nikmat untuk kebaikan. Jika punya ilmu, sebarkan. Jika punya harta, bersedekahlah. Jika punya waktu, manfaatkan untuk ibadah. Hati yang penuh syukur akan sulit dimasuki oleh rasa iri, karena ia selalu merasa cukup dan puas dengan pemberian Allah. Resep 6, menjauhi perbandingan yang tidak perlu. Salah satu pintu masuk hasad adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Imam Al-Ghazali menyebutkan, manusia sering lupa bahwa setiap orang punya ujian masing-masing, sehingga apa yang tampak indah di luar belum tentu indah di dalam. Tips menghindari perbandingan yang merusak. 1. Batasi konsumsi media sosial. Banyak orang terjebak iri karena terlalu sering melihat pencapaian orang lain di layar ponsel. Padahal, itu hanya potongan terbaik dari hidup mereka, bukan keseluruhan. 2. Fokus pada progres diri. Bandingkan diri kita hari ini dengan diri kita kemarin, bukan dengan orang lain. 3. Ingat bahwa setiap orang punya rezeki unik. Tidak ada yang bisa mengambil bagian rezeki kita, sebagaimana kita tidak bisa mengambil milik orang lain. Jika kebiasaan membandingkan ini berhasil dikendalikan, hasad akan berkurang secara alami, karena sumber pemicunya mulai berkurang. Resep 7, berbuat baik kepada orang yang pernah kita dengki. Ini adalah resep yang agak sulit tapi sangat ampuh. Imam Al-Ghazali menasihati, jika kita pernah merasa iri kepada seseorang, lawanlah rasa itu dengan kebaikan nyata kepadanya. Mengapa ini efektif? Karena hati cenderung luluh saat kita memberi,
dan sulit membenci orang yang kita doakan dan bantu. Cara mempraktikkannya: jika ia mendapat kabar gembira, ucapkan selamat secara langsung. Jika ia terkena musibah, kirimkan doa atau bantuan. Sesekali, berikan hadiah kecil atau pujian tulus. Memang awalnya terasa berat, seperti menelan obat pahit. Tetapi seiring waktu, hati akan terbiasa, dan perasaan iri akan berganti menjadi ikhlas, bahkan sayang. Resep 8, mengingat bahaya hasad di akhirat. Al-Ghazali mengingatkan bahwa bahaya hasad tidak berhenti di dunia. Di akhirat, orang yang hasad berisiko mengalami 2 kerugian besar. 1. Pahala berpindah kepada orang yang didengki. Setiap keburukan hati yang kita simpan bisa membuat pahala kita dialihkan kepada orang tersebut. 2. Menanggung dosa tambahan. Hasad sering melahirkan ghibah, fitnah, atau perilaku buruk lain yang menambah beban di yaumul hisab. Rasulullah bersabda, "Janganlah kalian saling hasad, jangan saling memutuskan hubungan, jangan saling membelakangi, dan jangan saling menjual atas penjualan saudara kalian. Jadilah kalian hamba Allah yang bersaudara." Hadis riwayat Muslim. Mengingat peringatan ini akan membuat hati kita takut untuk memelihara hasad, karena taruhannya bukan lagi sekadar perasaan, tapi nasib di akhirat kelak. Resep 9, memperbanyak doa meminta hati yang bersih. Resep terakhir dari Imam Al-Ghazali adalah memohon pertolongan Allah. Sebab, sebesar apapun usaha kita, hati yang bersih hanya bisa didapat dengan bantuannya. Beberapa doa yang diajarkan ulama untuk mengikis hasad antara lain: Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, wa amali minal riya, wa lisani minal kadzib, wa ainiya minal khiyanah, fa innaka ta'lamu khainatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Ya Allah, sucikan hatiku dari kemunafikan, amalku dari riya, lisanku dari dusta, dan mataku dari khianat, karena Engkau mengetahui pandangan yang khianat dan apa yang tersembunyi di dada. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya, wa min nafsin la tasba, wa min du'ain la yusma, wa min ilmin la yanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak didengar, dan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Doa ini sebaiknya dibaca setiap selesai sholat, atau kapan saja saat kita merasa hati mulai digerogoti iri. Saudaraku yang berbahagia, kini, ke-9 resep menghilangkan hasad dari Ihya Ulumuddin telah lengkap. 1. Menyadari bahwa hasad merugikan diri sendiri. 2. Melatih hati untuk berlapang dada. 3. Mengingat bahwa dunia bukan tujuan akhir. 4. Mengingat takdir dan keadilan Allah. 5. Melatih syukur atas nikmat yang dimiliki. 6. Menjauhi perbandingan yang tidak perlu. 7. Berbuat baik kepada orang yang pernah kita dengki. 8. Mengingat bahaya hasad di akhirat. 9. Memperbanyak doa meminta hati yang bersih. Hasad memang penyakit berat, tetapi ia bisa disembuhkan jika kita mau mengakui kelemahan diri, mengubah kebiasaan hati, dan terus memohon pertolongan Allah. Imam Al-Ghazali mengingatkan, orang yang hatinya bersih dari hasad akan merasakan kedamaian yang tidak bisa dibeli dengan harta, dan cintanya kepada sesama akan membuatnya dekat dengan Allah. Semoga kita dihindarkan dari yang namanya hasad, agar hidup kita menjadi aman, damai dan tenteram. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.